Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bifadlillah, dengan karunia Allah di malam ini kita di rumah Allah berkumpul untuk bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, memasuki ayat ketiga. Ya. Ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga Malik Yaumiddin. Nah, ini pujian yang ketiga di surat Al-Fatihah yang murni milik Allah. 3 ayat pertama di surat Al-Fatihah milik Allah, 3 ayat terakhir di surat Al-Fatihah milik Allah. Ayat pertengahan yaitu ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibagi dua. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Nah, Malik Yaumiddin adalah pujian Allah yang ketiga dalam surat Al-Fatihah ini. Wa idza qala 'abdi Malik Yaumiddin majjadani abdi. Dan apabila hambaku mengucapkan Malik Yaumiddin, maka hambaku memujaku. Ya, nah, dalam riwayat qiraat yang lain ada atau dengan tanpa mad pada mim, yaitu Malik Yaumiddin. Ya, kita riwayat Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim dipanjangkan mimnya 2 harokat, ya. Malik Yaumiddin, artinya yang memiliki. Kalau Malik artinya apa? Yang memiliki. Kalau Malik tanpa mad, Malik Yaumiddin artinya adalah raja. Raja bahasa Arabnya Malik. Ya. Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Dua-duanya sahih, datang dari Nabi SAW. Tetapi tidak boleh kita untuk membaca riwayat Hafs an Asim, tetapi kita membaca dengan tanpa mad. Ya, misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, kita bacanya demikian, tetapi menggunakan qiraat untuk suratnya, qiraat Hafs an Asim. Surat Al-Fatihah semuanya kita pakai riwayat Hafs an Asim. Tapi untuk Malik Yaumiddinnya menggunakan qiraat lain seperti Warsh an-Nafi', Qalun an-Nafi'. Ya. Warsh an-Nafi', Malik Yaumiddin, tidak dimad. Tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh dalam satu kali sholat itu ada 2 qiraat. Misalnya rakaat pertama pakai qiraat Warsh an-Nafi', riwayat kedua pakai qiraat Hafs an Asim. Nah, tetapi yang rajih boleh selama itu berbeda rakaat. Rakaat pertama boleh pakai Hafs an Asim, rakaat kedua pakai Warsh an-Nafi', itu boleh.
Tapi dalam satu rakaat dia menggunakan qiraat yang berbeda, itu tidak boleh. Sekalipun sahih ya penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan qiraat Malik Yaumiddin itu dengan dua, ada di mad, ada dengan tanpa mad. Ya, jadi harus satu qiraat yang kita baca dalam satu rakaat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Malik Yaumiddin. Tadi arti Malik adalah yang memiliki. Ya. Sedangkan Malik artinya raja. Yaumiddin. Hari, yaum itu hari, ad-din adalah al-jaza. Ad-din adalah al-jaza, yaitu pembalasan. Kama tadinu tudan. Apa yang kau lakukan itu yang kau akan dibalas. Ya. Ad-din artinya pembalasan. Kenapa agama dikatakan ad-din, dinul Islam? Nah, ambil air minum Abi di. Nah, kenapa Islam atau agama ini dikatakan ad-din? Karena di sana ada pembalasan. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya, dan sungguh sangat miris ketika kaum muslimin lemah iman mereka terhadap yaumuddin. Lemahnya iman mereka terhadap atau lemahnya iman seseorang terhadap yaumuddin, dia tidak memperhatikan, dia tidak mempedulikan perintah Allah untuk dia kerjakan, larangan Allah untuk dia tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah ditinggalkan. Ya. Sebagian agama yang memiliki atau sebagian agama yang meyakini adanya karma. Ya, adanya hukum karma. Mereka meyakini ada hukum karma. Apabila melakukan sesuatu dibalas, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan di dunia. Mereka meyakini seperti itu. Ya, di satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, yang terlihat dari sikap, ya, karakter dia lurus adalah yang betul-betul meyakini adanya karma tadi ini. Orang-orang yang menganut agama seperti itu. Nah, dan banyak kaum muslimin yang sekolah di perguruan tinggi tersebut, dia tidak pedulikan. Seharusnya seorang mukmin dia menjaga lisan, menjaga perbuatan, karena setiap apapun ucapan dan perbuatan akan dia lihat di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun, sebesar biji debu kebaikan yang dia lakukan akan dia lihat nanti di hari kiamat. Sekecil apapun keburukan, sebesar biji debu sekalipun keburukan yang dilakukan akan dia lihat di hari kiamat. Nah, sebagaimana atau banyak sekali ya ayat Al-Quran menjelaskan tentang yaumuddin, dan inilah diantara berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, mereka meyakini seseorang yang sudah mati sudah tidak ada kehidupan lagi setelah kematian, tidak ada hari pembalasan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan kepada mereka tauhidul uluhiyah dan al-iman bil yaumil akhir. Tauhid al-uluhiyah dan al-iman bil yaumil akhir. Dua hal ini yang sangat diingkari, yang sangat ditolak oleh orang-orang kufar Quraisy. Banyak hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah."
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, atau dia diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Rasulullah SAW pula bersabda, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin aw zawjin. Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa mahram atau suami. Jadi banyak hadis Nabi SAW dikaitkan satu hukum dengan apa? Al-imanu billah wal yaumil akhir. Dan ketika seseorang beriman terhadap yaumul akhir, yang wajib dia imani adalah ar-ruh. Ruh. Sehebat apapun teknologi sekarang ini, orang mau pakai infrarednya, mau pakai mereka tidak bisa melihat ruh. Mereka pun tidak tahu kok bisa ruh keluar dari jasad. Bagaimana cara keluarnya ruh dari jasad? Ya, ahli-ahli teknologi sekarang ini, kedokterannya, apapun, mereka tidak bisa melihat ruh yang ada di jasad manusia. Kenapa manusia bisa mati? Padahal seluruh fisik organ tubuhnya bagus, ya, ada yang seperti itu. Tidak ada sedikit pun kekurangan dari organ tubuh manusia, tetapi dia bisa mati. Nah, kemudian roh, yang mempercayai di sana ada roh. Bagaimana cara lepasnya roh dari jasad? Ini yang kita imani dari Yaumuddin, yaitu adanya roh. Al-maut, apa definisi al-maut? Ya, adalah lepasnya ruh dari jasad, itu al-maut. Lepasnya ruh dari jasad. Siapa yang mencabut ruh tersebut? Nah, al-imanu biyaumiddin mencakup malaikat yang mencabut ruh tersebut. Malakul maut, namanya malakul maut. Tidak bisa kita pastikan namanya adalah Israil, sebagaimana datang dari Israiliyat, yang kata Rasulullah tidak boleh kita benarkan, tidak boleh pula kita dustakan. Israiliyat, ya, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Imani di sana ada malakul maut. Kemudian ketika malakul maut tersebut mencabut ruh seorang mukmin, itu bagaikan air yang keluar dari tekoknya. Air keluar dari tekoknya, mudah sekali keluarnya. Ya, mudah sekali keluarnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah yang dikatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut ruh dengan lembut. Ketika dicabut saja ruh mukmin tersebut, langsung para malaikat yang sudah menunggu malaikat maut tersebut mencabut ruh mukmin, ditangkap ruh tersebut secepat kilat. Mereka tangkap ruh tersebut dari tangan malakul maut, mereka kafani dengan kafan yang wangi, kemudian langsung dibawa kepada Allah, disebut namanya dengan nama yang terbaik ketika di dunia. Berbeda dengan seseorang yang dia kafir, yang dia mujrim. Jazakallahu khair. Seorang kafir, mujrim, Rasulullah SAW mengatakan ruh kafir tersebut mencengkram tubuh si kafir, si mujrim, si zalim ini, mencengkram tubuhnya, ya, tulang-tulangnya, seperti kain wol basah melilit pada ujung-ujung besi yang tajam. Mungkin kalau kita sekarang ada kawat berduri dililit, ya, dengan kain wol yang basah. Untuk kain wol atau kain yang kering saja itu sudah merekat,
Apalagi kalau seandainya dibasahi kain tersebut, semakin apa? Semakin kuat, semakin keras dia merekat, ya, menempel pada kayu, pada duri-duri kawat tadi. Baik. Itulah yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, sampai sobek-sobek, tetap dicabut, tetap terlepas kain wol tersebut dari kawat-kawat berduri tersebut. Ya, cabik-cabik. Nah, seperti itulah ruh ketika keluar dari jasad. Naudzubillah. Kemudian ditangkap oleh malaikat yang sudah menunggunya, dikafankan dengan kafan yang busuk, yang buruk. Ya, kemudian para malaikat bertanya-tanya, siapa ruh jahat ini? Siapa ruh yang buruk ini? Fulan bin Fulan, disebutkan nama terburuknya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Ya, kemudian dibantinglah ruh tersebut ke bumi. Dia melihat jasadnya dibawa ke liang lahat. Aina tadhhabun nabi? Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Sedangkan ruhul mukmin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dia melihat ruhnya dibawa oleh orang-orang ke liang lahat dan berkata, qaddimuni qaddimuni. Percepat aku, percepat aku masukkan ke liang lahat untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa taman dari taman-taman surga atau liang dari liang-liang neraka. Setelah baru saja dikuburkan, didudukkan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'a. Berdoalah kepada Allah, mohon kepada Allah agar saudara kalian diberi kekuatan, diberi kekokohan untuk bisa menjawab man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk fa innahu ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Ya. Nah, ini kita imani bahwasanya mereka orang-orang atau ahlul kubur tidak bisa mendengar ucapan suara ahlul dunia. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar ya Muhammad. Wa ma anta bimusmi' man fil kubur. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar ya Muhammad. Karena itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mereka berdoa agar Allah memberikan kekokohan kepada si mayit. Kemudian al-iman ya biyaumiddin, al-iman biyaumiddin mencakup seluruh apapun yang akan dijalani oleh kita semua di alam barzakh. Baik itu ya di alam barzaknya, di padang mahsyarnya, ya ada nafkhu as-sur, ditiupkan tanduk besar oleh nafikh as-sur. Tidak datang satu dalil pun bahwasanya nafikh as-sur adalah Israfil. Sekalipun ada sebagian ulama menukilkan ijma', Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Al-Kharraz dan yang lain yang menukilkan ijma' bahwasanya yang meniup sur adalah Israfil. Adalah Israfil. Ya, tetapi tidak ada dalilnya sebenarnya. Baik. Nah, kemudian tiupan pertama wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiup sur, tanduk besar. Kita tidak menggunakan istilah sangkakala karena itu istilah Hindu. Ya. Ditiup tanduk besar tersebut. Matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Para malaikat mati. Kemudian manusia yang ada di bumi pun mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa diantaranya? Nafikhus sur, yang meniup sur itu sendiri. Dalam riwayat Jibril, dalam riwayat Malakul Maut, ya, mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan. Di tiupan nafkhus surul ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka tanpa tiupan sur. Ya, Allah wafatkan mereka semua. Kemudian sekian puluh tahun Allah bangkitkan lagi mereka, barulah ditiup sur yang kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sur yang kedua, barulah semua bangkit dari kubur-kubur mereka, bangkit dari kematian mereka. Nah,
Kemudian di sana ada, itulah yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Kemudian ada yaumul hasyr, hari dikumpulkan mereka di padang mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana Allah ganti bumi dengan bumi lain. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Ya, manusia di bawah jembatan ketika Allah mengganti bumi dengan bumi lain, dan bumi yang akan ditempati yang dikatakan padang mahsyar ya adalah la tara fiha 'iwaja wala amta, atau safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta, yang lurus, yang luas, tidak ada tanah yang meninggi, tidak ada tanah yang merendah, ya, tidak ada pohon, tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada gunung, tidak ada sungai, semuanya rata, dan tanahnya berwarna putih-putih roti. Ya, selama 50.000 tahun manusia di padang mahsyar. Allah dekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil, dan manusia semuanya tingginya sama, 60 hasta, setinggi ayah kita Adam, 24 meter. Ya, ada yang sudah ditenggelamkan dengan keringatnya, ada yang sampai bahunya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mata kakinya, tergantung amalan-amalannya ketika di dunia. Nah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak lagi berdaging di wajahnya, mereka orang yang suka meminta-minta untuk memperkaya diri. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan sebesar semut, terinjak-injak. Siapa mereka itu? Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, ditancapkan di belakang punggungnya bendera yang sangat tinggi, ditulis ada ghadir, orang ini adalah pengkhianat ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mulut mereka wangi luar biasa, mereka yang berpuasa ketika di dunia. Ada yang mengalir terus darah dari tubuh mereka, warna-warna darah tapi wangi-wangi misk, mereka orang-orang yang mati syahid. Ya, ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, mereka yang meninggal dalam keadaan ihram. Nah, al-mar yub'atu ala ma mata alaih, seseorang itu dibangkitkan tergantung bagaimana dia wafatnya. Baik. Kemudian itu selama 50.000 tahun. Orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya disetrika bagian depan tubuhnya, bagian belakang tubuhnya, kedua sisi tubuhnya. Ya, ada yang ditanduk dengan untanya, sapinya, kudanya selama 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai ditegakkan pengadilan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan persidangan Allah itu tegak setelah 50.000 tahun ketika manusia tidak sanggup lagi, mereka berada di padang mahsyar. La takallamuna illa man adinallahu rahman. Pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Rahman. Jangankan tingkatan ustadz ulama, tingkatan nabi dan rasul pun mereka nggak merasa berhak untuk meminta syafaat. Ulul azmi minar rusul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa saja, mereka tidak merasa berhak untuk meminta syafaat untuk seluruh manusia di percepat qada, persidangan dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi Adam, dosa yang dilakukannya hanya 1 kali seumur hidupnya, itu pun sudah diampuni oleh Allah. Nabi Nuh karena sudah tidak ada lagi doa mustajabnya. Nabi Ibrahim berdusta 3 kali dusta seumur hidupnya, itu pun karena Allah. Nabi Musa membunuh jiwa yang tidak diperintahkan oleh Allah dengan membunuh tidak sengaja, pun sudah diampuni oleh Allah. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa apapun. Nabi Muhammad SAW yang sujud di bawah arsy, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada beliau dengan pujian-pujian yang tidak Allah ungkapkan sebelumnya ketika beliau di dunia. Ya, barulah Rasulullah SAW diizinkan untuk minta syafaatul udhma, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Nah, ditegakkanlah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana dihisab, ditebar lembaran-lembaran amal. Sekarang kita bisa mengangkat tangan kanan kita bisa mengangkat tangan kiri kita, tidak demikian di padang mahsyar. Ya,
Fama man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi lembaran amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa man utiya kitabahu wara'a, sedangkan yang mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya, fasawfa yad'u subura. Di sini langsung diberi punggungnya dalam ayat yang lain dengan tangan kiri, kemudian karena itu adalah suatu aib, kemudian dia sembunyikan di belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura, dia akan meraung-raung, subur, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, permudahlah hisabku, ya Allah, hisablah dengan hisab yang mudah. Berbagai macam manusia bentuk hisab, ada yang tanpa hisab, tanpa adab langsung masuk surga. Mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 lagi. Ada yang mengatakan, ada riwayat satu orang dari 70.000 tersebut membawa 70.000 lagi, 4,9 miliar. Ada yang 1.000 membawa 70.000 lagi. Nah, mereka yang tidak meminta ruqyah, mereka yang tidak minta diobati dengan cara kai, mereka yang tidak berprasangka sial, ya, mereka yang tidak mereka yang bertawakal kepada Allah. 4 ciri masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, diantaranya adalah buka syahid besar. Kemudian ada yang dihisab dengan mudah, hanya disebut dosa-dosa yang tidak begitu besar. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, iya ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, iya ya Rabb. Kemudian Allah menutup lembaran amal. Ya Allah, aku sudah melakukan amalan-amalan, aku sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang aku sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian tertawa dan menutup lembaran amal. Allah tidak sebut dosa-dosa besarnya. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu, man farraja kurbatan min qurabid dunya farrajallahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, atau siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Nah, kemudian di sana ada al-haud, ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lebarnya 1 bulan perjalanan, yang panjangnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, jumlah cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit, dan banyak yang ditahan, yang dihalangi untuk minum dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan, "Haula ummati ummati," mereka itu umatku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak," mereka, engkau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan setelah sepeninggal mereka melakukan perkara-perkara muhdatsat. Itu membuat seseorang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang bersabar terhadap perbuatan pemerintah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu alaikum athar," akan datang kepada kalian athar, pemimpin-pemimpin yang mengambil hak-hak kalian. Ya, pemimpin-pemimpin yang mengambil hak-hak kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbiru," sabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Baik. Ya, kemudian di sana ada al-mizan, ya, ada al-mizan, ditimbang amal, lembaran amal tubuh seseorang. Didatangkan seorang yang badannya besar tetapi tidak lebih berat daripada 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk masih lebih berat daripada orang yang bertubuh besar tadi, karena banyak dosa maksiat. La ilaha illallah, secari kertas, satu cari kertas kecil jauh lebih berat daripada 99 gulungan
lembaran dosa yang panjang dan lebar 1 bulan perjalanan, terhempas itu semua karena kalimat la ilaha illallah. Ada ya yang ditimbang adalah amalan. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Apa yang kalian tertawakan? Apakah karena kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud? Sungguh 2 betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Kemudian di sana ada sirat, ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada seperti angin kencang, ada yang seperti burung terbang, ada seperti kuda pacu, unta berjalan, orang berlari, orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang makdus, ada yang makdus, ada yang terkait masuk ke dalam neraka, ada yang masih selamat juga sekalipun sobek-sobek sudah badannya. Nah, kemudian setelah mereka melewati sirat, dibersihkan hati-hati mereka di kontoroh, jembatan juga antara sirat dengan jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut kotoran-kotoran aghlal yang ada dalam hati-hati seorang mukmin. Seorang mukmin ada aghlal, ada penyakit-penyakit hatinya. Syekhul Islam mengatakan, orang yang bertakwa pun sangat mungkin juga mereka terkena hasad. Tetapi bedanya para yang bertakwa dengan selain mereka. Orang yang bertakwa ketika mereka terkena hasad, mereka lawan hasad tersebut. Mereka doakan kebaikan orang yang mereka hasadi tersebut. Kasih hadiah, doakan kebaikan, dilawan, disebut kebaikannya, ya, di depan orang-orang. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Dia membuat makar, dia membuat umpatan, bulian, celaan, dan yang lainnya. Itu dicabut sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan bisa bersaudara, bisa berkumpul, ya tidak ada kedengkian lagi setelah itu. Nah, kemudian di surga atau sebelum masuk ke dalam surga atau pintu surga tertutup, Rasulullah SAW yang pertama kali membuka pintu surga. Bika umirtu alla aftaha baban li ahadin qablak, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau ya Muhammad, kata malaikat penjaga pintu surga. Berbeda dengan pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka terbuka semuanya. Yauma yud'una ila nari jahannam, hari di mana mereka didorong dengan sekuat-kuatnya, terjungkal-jungkal mereka masuk ke dalam neraka. Yukalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, mereka akan dilemparkan langsung masuk ke dalam hutamah. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka karena perbuatan dan ucapan yang mereka lakukan ketika di dunia. Didatangkan al-maut berbentuk kabsh, berbentuk domba besar, amlah, ya kelihatan gagah domba tersebut. Dikatakan, apakah kalian tahu ini wahai penghuni surga? Ya, kami tahu itu. Itu al-maut. Kalian tahu ini wahai penghuni neraka? Ya, kami tahu itu. Itu al-maut. Kemudian disembelihlah domba tersebut. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal abadilah kalian di dalam surga, tidak ada lagi kematian setelah ini. Wahai penghuni neraka, kekal abadilah kalian di dalamnya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Itulah yaumuddin, hari dibangkit, hari pembalasan. Dibalas, semuanya dibalas. Ya. Kemudian kenapa kok Allah mengatakan hanya Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan? Allah pun raja di alam semesta ini, di dunia ini. Ya. Di dunia ini masih juga ada orang yang mengaku penguasa, raja, alam, ya, ada yang ngaku-ngaku seperti itu, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ya, dan yang lainnya, orang-orang kufar. Tidak demikian nanti di alam barzakh, di yaumuddin. Tidak ada yang ngaku sebagai raja, tidak ada yang ngaku sebagai penguasa. Mereka semua tertunduk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggoyang-goyang bumi dan langit semuanya dan berkata, Ana Malik, aina mulukul ard. Aku adalah raja. Mana raja-raja bumi? Mana raja-raja bumi? Allah Subhanahu wa taala
pada saat itu menunjukkan kemuliaannya, keagungannya sebagai raja alam semesta, raja hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Yang kita bisa amalkan dari ayat ketiga ini adalah jaga tutur kata kita, jaga perilaku kita, karena semuanya akan dibalas. Semua akan dibalas. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas, keburukan yang dilakukan akan dibalas. Di sana ada hari pembalasan. Ya, kita jangan sampai sembarangan dalam berbicara, tidak berpikir dalam mengucapkan kata-kata atau berbuat. Rubba kalimatin alqaha ar-rajul la yulqi laha balan fatazila fi taib fayulqa fi nari jahannam sab'ina kharifa. Berapa ucapan keluar dari lisan seseorang, dia nggak peduli apa yang dia ucapkan itu, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan itu, ternyata ucapan tersebut membuat dia jatuh ke dalam neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari nerakanya. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, ke dalam surga Firdaus. Allah kumpulkan kita semua di dalamnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an